Sahabatku di dalam Tuhan, hari ini kita jumpa lagi. Ini adalah mujizat Tuhan bagi kita. Karena itu, jangan lewatkan hari ini tanpa mendengar apa yang Tuhan mau sampaikan melalui firman-Nya. Mari dengar firman Tuhan melalui Injil Matius 26 ayat 69 sampai 70. Sebelum membaca, mendengar firman, mari berdoa. Ya Bapa, beritahukanlah kehendak-Mu melalui firman yang akan kami baca renungkan bersama saat ini. Dan mampukan kami untuk menemukan kehendak-Mu dan melakukan kehendak firman-Mu di hidup ini. Ke dalam kuasa-Mu ya Bapa, hamba serahkan, bertindaklah dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Jemaat Maha Tuhan, kita akan baca firman Tuhan dari Matius 26 ayat 69 sampai 70. Sekali lagi, Matius 26 ayat 69 sampai 70. Begini dikatakan. Sementara itu, Petrus duduk di luar di halaman. Maka datanglah seorang hamba perempuan kepadanya. Katanya, "Engkau juga selalu bersama-sama dengan Yesus, orang Galilea itu." Tetapi ia menyangkalnya di depan semua orang. Katanya, "Aku tidak tahu apa yang engkau maksud." Demikian firman Tuhan. Sahabatku di dalam Tuhan, ada syair lagu yang mengatakan, memang lidah tak bertulang, tak terbatas kata-kata, tinggi gunung 1000 janji, lain di bibir, lain di hati. Syair lagu ini rupanya tepat dikenakan kepada Simon Petrus, bahwa Simon Petrus telah berjanji kepada Yesus. Ketika Yesus katakan bahwa iman murid-muridnya akan goncang, tetapi Petrus menjawab, biarpun mereka semua tergoncang imannya karena engkau, aku sekali-kali tidak. Nanti dibaca di Matius 26 ayat 31-33, Markus 14 ayat 27 dan 29. Bahkan dalam Injil Lukas 22 ayat 33, Petrus katakan, "Tuhan, aku bersedia masuk penjara dan mati bersama-sama engkau." Dan ketika Yesus katakan, "Sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali." Kata Petrus, "Sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku takkan menyangkal engkau." Matius 26 ayat 34-35 dan Markus 14 ayat 30-31. Ternyata pengakuan janji yang diucapkan oleh Petrus tidak ditepati. Lain di bibir, lain di hati, dan lain dalam tindakan. Ketika Petrus menyaksikan sang gurunya, Yesus sang pemimpinnya yang punya kuasa, ditangkap, dihadapkan di hadapan mahkamah agama, hilang semua harapan dan kebanggaannya kepada Yesus. Petrus tidak dapat memahami dan melihat jauh ke depan seperti apa yang sudah disampaikan oleh Yesus, bahwa dia harus menderita, mati, dan pada hari ketiga bangkit. Bandingkan Lukas 9 ayat 22. Akhirnya Petrus berupaya menghindar dari ancaman. Dia cari zona aman. Ketika seorang hamba perempuan berkata kepada Petrus, "Engkau juga selalu bersama-sama dengan Yesus, orang Galilea itu." Dengan tegas dan suara lantang di depan semua orang, Petrus menyangkal, "Aku tidak tahu apa yang engkau maksud. Aku tidak kenal orang itu." Sahabatku di dalam Tuhan, sebagai keluarga Kristen, sebagai umat Tuhan, kita telah mengaku percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat.
Buktikan pengakuan iman kita. Walau terkadang ada tekanan, ada tantangan, ada ancaman, kita harus berani. Jangan pernah menyangkal. Sebab Yesus katakan dalam Matius 10 ayat 33, barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapakku yang di sorga. Sahabatku di dalam Tuhan, kita telah mengaku dan berjanji waktu diteguhkan sebagai suami istri, waktu diteguhkan sebagai pelayan khusus, waktu diteguhkan sebagai anggota sidi jamaat, waktu dilantik sebagai panitia, sebagai tim kerja, dan lain sebagainya. Mari buktikan pengakuan dan janji itu dalam tindakan. Bukan cuma di bibir mulut. Jangan pernah ingkar. Tuhan pasti menolong, memampukan, dan memberkati kita. Haleluya. Amin. Saudaraku, mari berdoa. Ya Bapa, terima kasih untuk firman. Kami diingatkan lagi supaya kami tidak akan pernah menyangkalmu ya Bapa. Dan bukti tidak menyangkalmu di hidup ini, itu dinyatakan dalam tindakan. Dan oleh sebab itu, mampukan kami agar kami dapat melakukan kebenaran firman-Mu di hidup ini. Dan diberkatilah semua yang boleh menyatu dalam ibadah ini. Biar kuasa Tuhan bekerja bagi semua umat, saudara-saudara yang mengikuti renungan harian dari YouTube Gemim Bukit Moria Rike. Biar Tuhan jamah sehingga melalui renungan harian ini mereka diubahkan oleh Tuhan dalam nama Yesus. Mereka diberi semangat, diberi kuat, dan diberi sukses dalam segala aktivitas. Dan kami doa Bapa dalam nama Yesus, Engkau tolong jaga bentengi kami pelayan-pelayan umat Tuhan yang ada, supaya aman dalam penjagaan pembentengan kuasa Tuhan siang dan malam, terhindar dari penularan virus corona dalam nama Yesus, terhindar dari celaka, terhindar dari musibah, terhindar dari malapetaka, terhindar dari kuasa jahat dalam nama Yesus. Kami mohon lancarkan dan sukseskan semua yang kami mau kerjakan hari ini dan hari-hari ke depan. Ini doa kami Bapa. Kami minta semua ini dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Jemaat Maha Tuhan, demikian pelayanan firman Tuhan hari ini. Saya percaya saudara yang dengan tekun setia mengikuti pelayanan firman ini pasti dikuatkan, pasti diberkati dan menjadi berkat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Terima kasih. Jangan lupa subscribe channel Gemim Bukit Moria Rike. Dan nyalakan lonceng di samping kanan untuk memperoleh info terbaru mengenai ibadah-ibadah yang dilaksanakan. Salam sehat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.